informasi ada 3. Sebelum mulai operan, kita tolong disiapkan buku catatan untuk menulis apa saja yang dibutuhkan pasien sebelum mengawali pada pagi ini. Kita berdoa dulu ya. Doa selesai. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk kembali. Baik, terima kasih Bu Lasya atas waktunya. Kita mulai ya operan pasien hari ini. Ada 3 pasien. Kamar 001, anak Siska, usianya 2 tahun. Pasiennya Dr. Belan, diagnosa medisnya KDS, pasien demam sederhana dan febris. Pasien masuk kemarin tanggal 20 November. Hari ini hari ketiga dirawat. Demam pasien tidak pernah turun. Jam pagi tadi sudah dilakukan pengukuran suhunya 40 derajat, namun 1 jam kemudian menjadi 38,3 derajat. Masalah perawatannya hipertermia, intervensi yang dilakukan monitor suhu tubuh per 2 jam. Pasien mendapat sanol infus 100 ml, diazepam tablet 2 mg per oral, terfasef injeksi 1 gram parenteral, dan RL infus 500 ml. Hasil darahnya semuanya bagus. Hari ini rencana laboratorium karena dicurigai gagal ginjal akut, dan juga rencana fototoraks karena pasiennya dari autisma. Sudah dimasukkan ke sistem ya Mbak, tinggal tunggu panggilan nanti. Pasiennya saat ini tidak mau makan, tidak mau minum, namun pengeluaran urinnya baik. Pasiennya masih rewel, sudah menangis. Lanjutkan monitor suhu dan pengeluaran urin, konsul dokter Bella juga jika ada penambahan obat untuk menurun panasnya ya Mbak. Kamar 002, Nyonya Benedikta, usianya 74 tahun. Ini pasiennya Dr. Bagus, diagnosa medisnya sistem grade 2. Pasiennya masuk tanggal 21 November, hari ini hari kedua dirawat. Pasien masih mengeluh nyeri bagian perut bawah, skalanya 5, nyeri yang tidak timbul seperti ditusuk-tusuk. Masalah keperawatannya nyeri akut. Intervensi yang sudah dilakukan tadi adalah edukasi teknik relaksasi napas dalam, terapi musik, dan pemberian paracetamol drip 100 ml. Rencananya hari ini operasi kolporafi jam 3 sore nanti. Dokter Bagus sudah visit tadi pagi. Beliau menyampaikan toleransi operasinya ini resikonya sedang. Jadi mungkin bisa disampaikan ke pasien juga setelah ini. Pasien diminta puasa dari jam 9 pagi hari ini. Nanti akan dianestesi oleh Dr. Abitama pukul 15. Lalu tolong untuk membawa sevoflurane 1 gram ke ruang moka. Tolong nanti dioperkan sama yang jaga siang ya Mbak. Lalu lanjutkan intervensi, konsul dari Dokter Bagus untuk pemberian paracetamol tambahan jika pasiennya masih mengeluh nyeri. Pasien ketiga, ruang 603, atas namanya Agnes, usianya 91 tahun. Pasiennya Dr. Cahya, diagnosa medisnya CA ovarium. Pasien masuk tanggal 21 November, hari ini hari kedua dirawat. Mengeluhnya masih sama, perut nyeri, kembung, membesar, nyerinya ini karena spasm motor, berdenyut, datangnya mendadak, skalanya 3. Masalah perawatannya nyeri akut. Intervensi yang sudah dilakukan tadi sudah diedukasi relaksasi napas dalam, dilakukan cek ulang darah rutin, dan hasilnya sudah jadi ya Mbak. Cek ulang darah rutinnya hasilnya kalsiumnya rendah, magnesiumnya rendah. Tadi sudah dikonsulkan dokter Bambang, beliau advis untuk pasang infus NaCl 0,9% 15 tetes per menit. Terus CA glukonas injeksi 1 kali 1 gram IV dalam 2 hari ini. Lalu ada MGSO4 2 gram juga IV dalam 4 jam. Tadi sudah dimasukkan, MGSO4 nya sudah habis tadi pagi. Hari ini rencananya Eko sudah di sistem, nanti tinggal tunggu panggilan juga. Lalu juga akan rencana kemoterapi, tapi masih menunggu ACC dari dokter Bambang. Lanjutkan intervensi sama tolong nanti dikonsul lagi ya Mbak dokter Bambang karena beliau belum menjawab ACC atau tidak kemoterapi. Demikian laporan pasien hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya konfirmasi ulang ya Mbak ya. Dari jumlah pasiennya ada 3. Pasien pertama itu ada anak Siska, usia 2 tahun. Pasiennya Dr. Bella, ini masuk dengan KDS dan febris. Ini masuk ke rumah sakit tanggal 20 November.
paracetamol infus 100 ml, diazepam tablet 4 mg per orang. Oh, 2. Oke. Kemudian terasepnya injeksi 1 gram parental sama RL infusnya 500 mg oxycontin. Kemudian ini rencananya lab urin sama fototoraks. Intervensinya itu lanjutkan monitor suhu dan pengeluaran urin. Ini konsultasi sama dokter Bella ya, jika ada tambahan obat penurun panas. Dan ini pasien yang kedua, Nyonya Benedikta, usia 74 tahun. Pasiennya dokter Bagus, masuk dengan sistokal gradul. Kemudian masuknya tanggal 21, ini hari kedua. Pasiennya masih mengeluh nyeri di perut bawah, skalanya 5, hilang timbul, nyerinya seperti ditusuk. Masalahnya masih sama ya, nyeri akut. Tadi udah diajarkan relaksasi nafas dalam dan terapi musik ya Mbak ya. Oke. Sudah dikasih paracetamol juga ya? Oh, sama paracetamolnya 100 ml. Oke, 100 ml. Kemudian ini rencananya operasi valvulavi jam 3 dari dokter Bagus. Suruh puasa jam 9 pagi. Anestesinya dari dokter Adit jam 5 nanti. Kemudian pasiennya disuruh membawa cefatoxin 1 gram di ruang OA. Ya. Nanti tolong disampaikan ke yang spesialis. Oke, kemudian intervensinya dilanjutkan sama nanti konsul sama dokter Bagus. Oke, yang terakhir ada pasien Nyonya Agnes usia 91 tahun. Pasiennya dokter Cahya, ini diagnosa masuknya CA ovarium. Ini hari kedua. Pasiennya masih mengeluh nyeri di perutnya, masih kembung, perutnya besar. Kemudian ini nyerinya disebabkan karena spasme otot. Skalanya 3, masalahnya masih nyeri. Tadi udah dikasih edukasi nafas dalam juga. Kemudian ini tadi hasil lab darah ulangnya. Ini hasil labnya. Kalsium sama magnesiumnya rendah. Konsultasi sama dokter Bambang untuk konfirmasi apakah kemonya ini di ACC atau tidak. Ini terapi obatnya dapat infusin ACL 0,5% ya, 15 ppm. Kemudian ini ada kemo pertama sama rencananya ada echo. Sama obatnya ini ada CA glukonas 1 kali 1 gram dalam 2 hari sama MGSO 4 2 gram dalam MGSO 4 nggak usah ya, sudah bisa. Tinggal yang CA glukonasnya saja. Mungkin sudah cukup. Baik, demikian laporan jaga dari shift malam ke pagi. Saya kembalikan ke kelas. Baik, terima kasih semuanya dari si malam Mbak Abigail dan si pagi Mbak Anissa. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mendampingi sampai selesai dikarenakan saya ada rapat. Untuk laporan pada pagi hari ini saya berikan tanggung jawab kepada Mbak Anissa untuk ditulis apa saja laporan pasien pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih. Kalian bisa lanjutkan ke kelas. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi, Bu. Bisa sebutkan namanya Bu? Benedikta. Oke, tanggal lahirnya. Oke Bu Benedikta. Gimana perasaannya hari ini Bu? Masih nyeri? Masih nyeri. Bu, saya sudah selesai shift. Habis ini akan digantikan oleh teman-teman saya yang shift pagi dari jam 7 sampai jam 14. Ada perawat Aditama sama ada perawat Arisa di sini. Nanti bersama mereka ya Bu ya. Oke. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya perawat Aditama Bode yang bertugas pada pagi hari ini. Baiklah Bu, untuk keluhannya apakah ada tambahan atau tidak? Hanya cuma saja. Cemasnya kenapa ya Bu?
karena saya mau operasi. Baiklah Bu, untuk itu Ibu tidak usah cemas karena operasinya beresiko sedang dan kami akan menangani pada kecemasan Ibu. Untuk nyerinya sendiri Bu, apakah masih seperti kemarin atau udah turun? Masih seperti kemarin. Baiklah Bu, kalau begitu saya dan teman-teman saya izin pamit dan meninggalkan ruangan. Apabila Ibu memerlukan bantuan, silakan memencet tombol bel di samping ya Bu. Terima kasih. Selamat beristirahat ya Bu. Oke, baik, kita sudah di penghujung kegiatan operan hari ini. Tadi ini ada tambahan dari pasien 602 ya. Ini pasien yang masih cemas. Mungkin nanti bisa diedukasi lagi untuk menurunkan kecemasannya ya. Gimana kalau dikasih terapi musik Mbak untuk meredakan agar pasien tidak merasakan cemas? Iya, boleh, bagus. Baik, kegiatan operan hari ini sudah selesai. Silakan kembali ya kedatangan di sini untuk dokumentasi. Baik, terima kasih untuk Mbak Abigail untuk yang semalam bisa langsung pulang, untuk yang si pagi ini bisa lanjutkan. Oke, saya